Sekarang kita akan melanjutkan ke pembicara terakhir, last but not least, Pak Devni Syafrianto. Bapak, apakah masih bersama kita? Ya, monitor, Bu. Monitor, siap. Pak Devni Syafrianto akan membawakan presentasi mengenai hydrogen. Ini topik yang akhir-akhir ini sudah sangat menghangat ya. Mungkin saya bacakan sedikit bionya Pak Devni. Saat ini aslinya dari PLN, wujud aslinya dari PLN, tapi saat ini sedang tugas belajar ya Pak ya, sedang tugas belajar di Magister ITB Teknik Elektro batch ke-9 ya, dan ditempatkan pada Nanang Haryanto Research Group. Beliau ini merupakan penerima beasiswa dari PT PLN Board of Director Appreciation Scholarship, dan memang sudah lama merintis karir di PLN. Sebelumnya menjabat sebagai manajer ya Pak ya di Sumatera Utara, unit layanan transmisi dan gardu induksi di Kalang. Wah, jauh sekali. Oh ya, baik Pak Devni, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan diunggah atau di-share screen-nya supaya kami bisa melihat slide Bapak. Baik. Sudah kelihatan, Bu? Sudah kelihatan. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Ini Pak, bisa dipilih. Ibu? Nah, siap. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan pada sore hari ini. Perkenalkan saya Devni, mahasiswa tugas belajar dari PLN di kebetulan sekarang lagi riset di Nanang Haryanto Research Group. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan coba membawakan sebuah kajian ya, dari Nanang Haryanto Research Group mengenai potensi rencana implementasi hydrogen based renewable energy system untuk pulau 3T terdepan terluar di Kepulauan Maluku. Kita skip aja untuk profil. Nah, ini beberapa outline yang akan saya bicarakan pada hari ini. Sebelumnya, kita sama-sama tahu Pulau Maluku itu adalah salah satu kepulauan di Indonesia Timur yang sangat luas, yang terdiri dari 2 provinsi, yakni Maluku dan Maluku Utara. Kemudian pulaunya sangat banyak. Data yang saya dapatkan dari BPS itu ada sekitar 2054 pulau, dan populasinya juga cukup besar, ada 2,9 juta jiwa, berdasarkan data BPS 2016. Dan uniknya penyinaran mataharinya sangat bagus. Ini berdasarkan data BMKG, di Maluku itu sebesar 66,52% dan di Maluku Utara sebesar 84,07%. Nah, ketika kita berbicara mengenai sistem kelistrikan di Kepulauan Maluku, ternyata memang masih banyak hal yang bisa ditingkatkan untuk kelistrikan di Maluku dan Maluku Utara. Ini data yang saya dapatkan dari PLN UIW Maluku dan Maluku Utara. Ternyata pada bulan Februari kemarin masih terdapat defisit untuk pada beban puncak, yakni di sistem Mako dan Bula. Dan sementara di satu sisi berdasarkan RUPTL itu penjualan itu terus meningkat dengan average annual growth itu sebesar 9,70%. Jadi ada semacam 2 hal kondisi yang kontradiktif. Pasokan daya masih terbatas, sementara penjualan listrik terus meningkat. Nah, inilah yang menjadi tantangannya untuk kita berbicara mengenai kelistrikan di Maluku. Dan ini di Provinsi Maluku Utara sedikit lebih baik, sudah tidak ada defisit, rata cadangan dayanya sudah mencapai 28%, dan sama secara penjualan itu terus meningkat dengan annual growth itu 11,1%. Nah, dari data yang kami dapatkan dari PLN UIW Maluku, ada 97 pulau yang ternyata masih menggunakan PLTD. Dan dari 97 itu kami coba untuk membuat 4 klaster besar. Ini yang pertama klaster dengan beban puncak di bawah 30 kW, klaster kedua itu dengan beban puncak 30 sampai 100, itu jumlahnya ada 40 pulau. Dan klaster 3 itu ada 19 pulau dengan beban puncak 100 sampai 300. Dan yang terakhir hanya ada 8 pulau yang beban puncaknya di atas 300 kW. Dan ditambah lagi tantangan
untuk kelistrikan di Maluku dan Maluku Utara, ternyata sudah ada surat dari SDM supaya untuk kelistrikannya untuk listdes itu sudah tidak menggunakan PLTD lagi, sehingga perlu untuk semakin meningkatkan pembangkit yang dari energi baru dan terbarukan. Dan ketika kita melihat dari keputusan Menteri SDM nomor 55 tahun 2019, ternyata BPP atau BPP pembangkit di Maluku itu masih sangat tinggi. Itu terendah saja itu di kisaran 16,14 sen, dan yang tertinggi itu di 21,35 sen dolar per kWh. Nah, sehingga kita dapatkan highlight-nya adalah yang pertama, ya Kepulauan Maluku masih secara kelistrikan masih dipasok oleh PLTD, kemudian masih ada defisit, dan beban puncak rata cadangan itu kurang dari 30%, dan listrik desa baru tidak boleh PLTD, harus pembangkit EBT, dan biaya pembangkit rata-ratanya ditargetkan itu 19,84. Dan yang terakhir, tentunya adanya kebutuhan untuk konversi PLTD ke pembangkit EBT. Nah, sebenarnya sudah banyak yang sudah dilakukan di Kepulauan Maluku, baik itu dalam bentuk relokasi PLTD, penarikan JTM, pengoperasian PLTS plus baterai, kemudian pengoperasian pembangkit hibrid atau PLTS digabung dengan diesel, atau yang terakhir yang akan direncanakan akan dioperasikan PLT biomasa. Namun ketika kita telisik lagi, kelima solusi ini ternyata masih menimbulkan masalah. Dalam artian tidak menyelesaikan masalah sampai tuntas. Kenapa? Karena ternyata ketika kita yang pertama akarnya masih banyak menggunakan PLTD. Kemudian yang kedua, ketika pun misalkan kita berbicara solusi untuk PLT biomasa, ternyata biomasa itu punya tantangan tersendiri berdasarkan hasil diskusi minggu lalu ya, kalau tidak salah, untuk menghasilkan 1 MW itu butuh 300 hektar hasil pembicaraan di minggu lalu. Sehingga kalau seandainya misalkan pulaunya kecil, ya berarti pulau itu akan tertutupi semuanya dengan kita menanam si pohon itu. Nah, sehingga kita butuh yang namanya solusi yang breakthrough yang di luar yang biasa yang sudah dilakukan. Yang mensyaratkan harus aman. Aman dalam artian pasokannya itu tidak mengalami gangguan secara intermittent. Jadi film capacity tercapai. Kemudian bebas PLTD. Kemudian yang ketiga, bagaimana PBB kit itu bisa rendah dan tidak butuh lahan yang luas. Nah, ini sekedar kutipan saja. Kalau kita memang menginginkan suatu hal yang berbeda, ya kita harus melakukan suatu hal yang berbeda. Tidak mungkin kita bisa mengharapkan hal yang sama dari hal yang berbeda dari melakukan hal yang sama. Sehingga pada kesempatan ini kami mencoba untuk mengkaji, untuk mencoba menerapkan teknologi hydrogen base. Jadi ini adalah sebuah teknologi yang di Indonesia sangat baru, tapi di luar ternyata sudah banyak. Dan hydrogen base ini sebenarnya di luar negeri itu sudah banyak digunakan untuk berbagai aplikasi, bisa dalam bentuk tadi sempat dijelaskan oleh Pak Andi, ada yang dalam bentuk P2G, V2G, vehicle to grid dan segala macam. Tapi pada kesempatan ini kita coba mengkaji si hydrogen based renewable energy system ini untuk sebuah sistem energi pembangkitan yang sifatnya hibrid. Kita hibrid dengan PLTS dan kita hibrid dengan baterai dan fuel cell. Sehingga potensi yang besar tadi depan yang dikatakan oleh BMKG ternyata penyinaran listrik di Pulau Maluku dan Maluku Utara itu bagus, kita bisa manfaatkan menjadi sebuah sistem pembangkit energi listrik. Dan kuncinya di sini adalah yang menjadi breakthrough-nya adalah di sini bagaimana kita bisa memanfaatkan PLTS yang energinya berlimpah untuk bisa mengelektrolisis air laut. Jadi di sini sudah ada teknologi yang namanya electrolyzer, seawater electrolyzer, itu yang bisa mengelektrolisis air laut sehingga menghasilkan hidrogen. Dan kemudian hidrogen itu kita simpan dalam hydrogen storage tank, dan itu ketika periode solar PV itu sudah lewat, fuel cell itu bisa menggantikan peran dari PV untuk menyuplai beban bersama dengan baterai. Dan dengan adanya fuel cell ini sendiri, kita tidak membutuhkan kapasitas baterai yang besar, karena baterai itu sendiri semakin besar kapasitasnya, harganya kan semakin mahal. Nah, ini
3 teknologi breakthrough di sistem ini. Pertama itu elektrolisis air laut. Bagaimana selama ini mungkin teknologi ini masih jarang digunakan di Indonesia. Bagaimana kita bisa menghasilkan listrik dari proses hidrolisis. Dan salah satu varian dari elektrolizer air laut ini adalah PEM, itu proton exchange member. Itu tidak membutuhkan pasokan listrik yang terlalu besar, sehingga kita di sini hanya membutuhkan air laut untuk memproduksi hidrogen. Nah, kemudian hidrogen yang dihasilkan dari proses elektrolisis tadi disimpan dalam bentuk dikompresi dalam hidrogen tank, dan hidrogen tank ini sudah terbukti di Jerman itu sudah bisa pump, dan untuk teknologinya sendiri, untuk mobilitasnya itu sebenarnya sudah dipakai untuk teknologi mobil listrik yang hidrogen tank ini. Dan yang terakhir tentunya fuel cell itu sendiri. Jadi prinsipnya fuel cell ini adalah mengubah hidrogen dan oksigen itu menjadi listrik. Dan perbedaan fuel cell dengan baterai, selama pasokan hidrogennya itu selalu ada, dia akan selalu bisa menghasilkan listrik. Jadi berbeda dengan baterai yang harus dicas dulu, sehingga disimpan baru nanti setelah itu. Kalau fuel cell tidak, jadi prinsipnya adalah pada siang hari kita menyimpan hidrogen, menggunakan PV untuk menghasilkan hidrogen, kemudian hidrogen itu akan kita bakar pada malam hari, dan itu dilakukan oleh fuel cell. Dan ini kajian kami menggunakan software Homer berdasarkan data yang kita dapatkan dari PLNW Maluku. Ada 3 lokasi, pertama Pulau IPA sebagai investasi klaster 1, kemudian Pulau Dama dan Pulau Lolobata. Dan di sini kami mencoba mengoptimasi, targetnya adalah tidak ada sama sekali capacity shortage, kemudian tidak menggunakan PLTD sama sekali. Jadi selama ini mungkin masih banyak hybrid yang menggunakan PLTD untuk supaya mengatasi intermittence atau keterbatasan pasokan dari si renewable energy. Kemudian yang ketiga, karena punya keterbatasan BPP, kita juga menargetkan LCOE-nya rendah. Kemudian yang terakhir, karena ini ingin dalam tanda kutip bersaing dengan biomasa, ya tentunya kita harus bisa membuktikan kalau ini juga compact dan tidak membutuhkan lahan yang luas seperti PLTU biomasa. Nah, ini daily curve saja dari 3 lokasi yang akan kita terapkan. Kemudian ini data untuk simulasi kami dapatkan dari software Homer, bagaimana annual average-nya itu untuk penyinaran matahari di ketiga pulau ini sangat bagus, sehingga nanti akan menghasilkan PV yang sangat banyak. Ini parameter simulasinya. Jadi dimodelkan seperti ini. Fuel cell itu menyuntik dari DC, kemudian kita pakai menggunakan converter, dan bebannya itu adalah beban di AC. Dan ini referensi harga yang kami gunakan berdasarkan dari harga dari Lazard, sebuah lembaga di luar negeri. Dan ini untuk hasil desain optimalnya. Di sini kita bisa lihat dari hasil simulasi yang kita lakukan, untuk beberapa beban puncak itu kita menggunakan baterai yang tidak terlalu besar. Di sini kita hanya butuh skalanya tidak sampai 1 MWh untuk menyuplai beban yang lumayan besar, dan fuel cell-nya pun juga kita tidak menggunakan kapasitas yang besar, sehingga harganya jadi bisa tidak terlalu mahal, karena memang salah satu komponen yang akan meninggikan biaya itu, di sini ada 2 komponen yang akan meninggikan biaya itu adalah fuel cell dan baterai. Dan kemudian dari hasil simulasi, di sini kita bisa dapatkan untuk 3 karakter beban yang berbeda. Kita menggunakan kombinasi antara PV solar dan PV fuel cell dan baterai. LCOE-nya itu di kisaran 12 sampai 13 sen per kWh. Dan luas area yang dibutuhkan untuk yang paling besar, untuk beban sampai 260 kW itu di kisaran 22.000
di 11.000 meter persegi atau sekitar 1 hektar. Dan itu cukup untuk menyinari untuk mengaliri listrik satu Pulau Lobata yang beban puncaknya 263 kW dengan daily demand-nya itu adalah 2020 kWh per hari. Nah, ini adalah profil bebanannya. Kita bisa lihat bagaimana dari hasil nomor menunjukkan kita bisa mengoptimalkan berlimpahnya produksi PV pada periode penyinaran matahari itu kita gunakan untuk menyuplai electrolyzer untuk menghasilkan hidrogen. Kemudian pada periode di luar penyinaran matahari kita menggunakan fuel cell untuk memasok beban sehingga tidak ada. Pak Devni, mohon izin Pak, mohon maaf, mau mengingatkan bahwa waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak. Oke, siap, kasih Bu. Dan di luar periode penyinaran matahari itu bisa menggunakan baterai dan fuel cell. Ini profil di Pulau Pasipa, ini di Pulau Dama, di Pulau Lolobata, dan ini kita mencoba untuk membandingkan ketika antara hydrogen base dengan diesel base. Jadi di sini kita melihat bagaimana banyaknya solar PV ini melimpah di periode penyinaran matahari sementara bebannya rendah, tapi itu tidak berhasil kita optimalkan. Sementara di sisi lain ketika di luar beban puncak malah terjadi pemadaman seperti itu. Nah, ini perbandingan saja antara hydrogen base dengan solar PV dan baterai saja tanpa ada hydrogen base. Dan ini untuk perbandingan head to head antara hydrogen base dengan diesel base. Maksudnya diesel base ini adalah ketika hybridnya masih menggunakan diesel. Di sini tentunya yang pertama konsumsi minyaknya 0 untuk hydrogen base, kemudian secara LCOE hampir setengahnya. Ketika LCOE-nya hydrogen base ini 12,83, di diesel base itu bisa mencapai sekitar 26 sen per kWh. Dan kesimpulannya apa? Yang pertama, kita bisa menjadikan ini salah satu alternatif untuk solusi kebutuhan di pulau yang sifatnya independen ya, yang mandiri dan ekonomis, dan tentu saja tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas. Kemudian untuk secara harga pun dari hasil hitungan dan berdasarkan referensi harga yang kami miliki itu masih memenuhi BPP pembangkitan yang ditetapkan oleh Kementerian SDM. Kemudian pola suplai dayanya pun jelas. Pada periode penyinaran matahari itu di-handle oleh solar PV, di luar itu di-handle oleh fuel cell dan baterai. Kemudian yang terakhir, tentu saja kami berharap dengan dapat mengimplementasikan ini bisa mendorong khususnya PLN Maluku dan Maluku Utara untuk bisa mengkonversi PLTD ke pembangkit energi baru dan terbarukan di Kepulauan Maluku. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Devni atas uraiannya. Tadi juga lagi-lagi sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk Pak Devni. Tadi saya sudah forward ya ke WhatsApp-nya Bapak, mungkin bisa dibaca dulu. Sekarang kita akan ke Pak Devni. Pak Devni siap ya menjawab pertanyaan. Ini masih ada beberapa pertanyaan tersisa untuk Pak Devni. Ya, Bu. Ini banyak nih pertanyaannya, teknis sekali gitu ya. Halo. Dari si hidrogen tersebut, Pak. Maaf Bu, tadi agak ini nge-lag. Oh, ada nge-lag. Putus, Tadi Mbak. bisa langsung jawab pertanyaan dari Ibu Anindita mengenai komposisi pemakaian. Berapa persen komposisi pemakaian sendiri terhadap total kapasitas dari sistem hidrogen tersebut? Ya, Dan mungkin langsung kemudian kita rangkap dengan pertanyaan Pak Paulus ya, soal studi menggunakan fuel cell ini apakah juga menggunakan methanol based? Silakan Pak. Iya, yang pertama terkait pemakaian sendiri. Nah, memang untuk kajian ini kami memakai fuel cell dengan efisiensi 50%. Jadi efisiensi 50% berarti pemakaian sendirinya itu sebesar 50%. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait methanol base ya.
sebenarnya memang fuel cell itu sendiri, hidrogen itu sendiri kan bisa kita dapatkan dari beberapa proses ya. Salah satunya bisa dari air, bisa dari metanol. Nah, karena metanol ini istilahnya itu berbayar ya, kita beli metanol, makanya untuk riset kami belum fokus ke sana. Sebenarnya untuk teknologi juga sudah banyak, yang malah ada jenis fuel cell yang memang khusus untuk metanol. Jadi dari sekian varian fuel cell itu tidak semuanya itu bisa untuk hidrogen, ada yang untuk metanol dan segala macam. Nah, kebetulan memang untuk research karena kami fokus untuk mengejar BPP yang rendah, kami belum fokus untuk yang metanol base. Sebenarnya sudah banyak dan sudah ada. Seperti itu. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan atau mungkin lebih tepatnya masukan dari Pak Hani lagi, Pak Hani Berchmans. Pak Devni, yang Bapak sampaikan adalah memberikan alternatif solusi produksi hidrogen dengan menggunakan hidrogen reaktor dengan bahan baku air laut. Alasan dari usulan ini adalah karena reaktor hidrogen lebih murah untuk didapatkan bahan baku pembuatan hidrogennya. Menurut pendapat kami, teknologi ini perlu dikaji lagi dengan alternatif teknologi lain, yaitu reaktor hidrogen dari syngas yang diperoleh dari proses gasifikasi. Proses produksi hidrogen dengan elektrolisis air masih mempunyai efisiensi rendah dibandingkan dengan produksi hidrogen dari gasifikasi. Gimana tanggapan Bapak? Tadi barusan juga mungkin mirip ya jawabannya dengan jawaban ke Pak Paulus ya, tapi silahkan. Ya, memang secara efisiensi dari beberapa teknologi fuel cell yang sudah ada, memang secara efisiensi tidak setinggi yang teknologi yang gas. Nah, cuman karena di sini kita fokus untuk bagaimana melistriki di daerah yang sifatnya itu pulau terluar segala macam yang dengan segala akses yang terbatas. Jadi kami fokus bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada, dan itu sifatnya relatif tidak berbayar gitu, karena hanya dengan memanfaatkan air laut kita proses elektrolisis kita bisa dapatkan listrik, dan sebenarnya juga by produknya juga ada di sini. Kita bisa mendapatkan air bersih dari proses elektrolisis itu sendiri, kan sebenarnya menghasilkan hidrogen dan air. Jadi kalau misalkan mau ada by produknya, misalkan mau ada penyulingan air bersih, sebenarnya ini juga ada gitu. Jadi memang secara efisiensi tidak sebesar yang gasifikasi, tapi karena memang output yang kita mau kejar itu adalah karena untuk segmentasinya ini untuk di pulau, untuk yang sifatnya standalone, untuk hybrid yang dengan biaya yang terjangkau. Jadi kita bisa optimalkan lah dengan efisiensi yang tadi seperti yang saya bilang, untuk simulasi ini kami menggunakan efisiensinya yang memang 50%. 50% efisiensinya. Seperti itu, Bu. Oke, siap. Nah, terakhir ada 2 pertanyaan terkait BPP dan terkait biaya ya. Dari Pak Arief Susetyo dan dari Pak Romantika. Ini mungkin bisa langsung dijawab ya, terkait bagaimana caranya ini kelihatannya masih agak tinggi gitu, bagaimana caranya supaya bisa bantu menurunkan BPP, dan juga ada spesifik dalam case Maluku itu berapa BPP-nya kira-kira itu? Perbandingannya ke BPP. Ya, jadi yang pertama terkait biaya, memang dari hasil simulasi kami, 3 komponen termahalnya itu yang pertama fuel cell itu sendiri, kemudian yang kedua baterai, kemudian hydrogen tank-nya. Nah, sebenarnya dari hasil simulasi, kalau seandainya kita memang pengen menekan, sebenarnya kita bisa memperbesar porsi si PV-nya. Cuman ketika kita benar-benar menekan sampai sangat murah, malah terjadi capacity shortage atau menjadi padam gitu. Makanya dengan kemarin kalau dari hasil simulasi ini kami mencoba untuk mengunci porsinya itu adalah 88% itu dari PV, 12%-nya dari fuel cell. Jadi dari 100% produksi renewable energy ini, 88% itu dari solar PV kita, 12%-nya dari fuel cell. Sebenarnya bisa kita tekan lagi, misalkan komposisinya jadi 955, tetapi dari hasil beberapa simulasi malah itu bisa kita dapat harga murah, tapi malah terjadi capacity shortage atau terjadi pemadaman, karena memang dari desain optimalnya itu untuk menutupi periode luar beban puncak atau periode luar penyinaran matahari yang lebih kurang 14 jam, itu memang membutuhkan kapasitas fuel cell dengan porsi 12% tadi itu. Seperti itu, Bu.
Oke, siap. Terima kasih. Berarti kita dengan demikian udah cover semua pertanyaan. Apabila masih ada pertanyaan yang rasanya belum kita tanyakan di sesi tanya jawab ini, mungkin nanti bisa langsung japri ke kami atau ke pihak PJJ, kami bisa sampaikan ke Pak Devni dan mungkin memfasilitasi one-on-one apabila diperlukan. Terima kasih banyak Pak Devni, begitu juga terima kasih banyak Baik, terima kasih Bu. Kepada Pak dan juga